pada tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu Saras, dan Ibu akan mengajar di kelas 4. Nah, hari ini adalah hari pertama kalian untuk belajar, yaitu belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, dan pembelajaran 1. Tetap semangat belajar dan teruslah berkarya. Kita akan belajar mengenai paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang menjelaskan satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam. Nah, lihat contoh di sebelah kanan Ibu. Di sini sudah ada contoh paragraf pada suatu bacaan. Kemudian di sini kita lihat, di sini sudah Ibu tandai bahwa ini merupakan paragraf, dan paragraf sering disebut juga dengan alinea. Nah, ini contoh paragraf yang pertama, kemudian ini contoh paragraf yang kedua, dan ini merupakan contoh paragraf yang ketiga. Dalam setiap bacaan, terdapat beberapa paragraf, dan di paragraf terdapat satu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas pada suatu bacaan berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Dan sering disebut juga gagasan utama. Setiap paragraf mengandung beberapa gagasan pendukung, adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok, dan sering disebut juga sebagai gagasan penjelas. Nah, cara menentukan gagasan pokok yang pertama adalah bacalah paragraf dengan cermat. Nah, ini harus kalian lakukan dengan membaca paragraf tersebut dengan cermat dan hati-hati. Kemudian, yang kedua adalah cermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, ingatlah bahwa gagasan pokok terletak di kalimat utama dan pastikan bahwa kalimat tersebut berada bisa di awal, akhir, atau di awal dan akhir. Ayo berlatih. Nah, Bu Guru telah menyajikan sebuah teks atau bacaan. Nah, di sini judul bacaannya berjudul Pawai Budaya yang ada pada buku tema kalian. Kemudian perhatikanlah di sini. Sebelum kalian mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, silahkan kalian baca dulu satu paragraf ini. Nah, misalkan kalian telah selesai membaca satu paragraf ini. Yang Bu Guru garis bawahi ini adalah yang termasuk dalam gagasan pokoknya, karena ini menjelaskan inti bacaannya bahwa pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Dan gagasan pendukungnya yang merupakan yang menjelaskan inti dari pokok bacaan ini bahwa pawai ini selalu menampilkan keragam budaya Indonesia, Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat, dan juga seterusnya. Dan ini merupakan gagasan pendukung yang menjelaskan inti dari gagasan pokok tersebut. Selanjutnya, materi kita adalah mengenal keragaman budaya. Budaya Indonesia sangatlah beragam. Salah satu di antaranya ada agama. Agama ada banyak macamnya, yaitu ada agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu. Kemudian makanan daerah, makanan khasnya ada rendang, papeda, ketoprak, ayam betutu, dan lain-lain. Kemudian, suku-suku yang ada di Indonesia ada banyak sekali, misalkan suku Sasak, Minang, Asmat, Baduy, dan masih banyak lagi. Kemudian, tarian tradisional ada bungung jumpa, tari piring, tari kecak, dan lain-lain. Kemudian, ada rumah adat, yaitu ada rumah Minang, rumah Gadang, Hanoi, dan lain-lain. Dan juga ada alat musik daerah, ada suling, gendang, angklung, kecapi, dan nanti kita akan mempelajarinya satu persatu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman budaya kita? Yang pertama, bangga. Kita harus bangga terhadap keberagaman yang ada, yang artinya kita harus cinta pada produk kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah toleransi, yang berarti kita harus saling menghargai dan menghormati, merupakan wujud persatuan dan kesatuan. Mengenal alat musik daerah. Nah, di sini Ibu telah sajikan pertama ada angklung, kedua ada kecapi, yang ketiga ada gendang, dan keempat ada tifa. Angklung berasal dari Jawa Barat dan cara memainkannya dengan cara digoyangkan. Kemudian kecapi berasal dari Jawa Barat juga, cara memainkannya dengan cara dipetik.
Kendang berasal dari Jawa dan di Bali juga ada. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Dan terakhir, tifa berasal dari Papua dan cara memainkannya dengan cara dipukul. Nah, kita bisa mendengar bunyi alat-alat musik. Pada tadi itu melalui indera pendengaran. Kita dapat mendengarnya dengan bantuan telinga kita. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas, dan tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Nah, demikian tadi pemaparan materi pembelajaran 1 pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya silakan asah kemampuan kalian dengan mengerjakan tugas yang ada pada pembelajaran 1. Selamat belajar, terima kasih.